Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ufadia Rifar, Prodi Perbankan Syariah kelompok 2. Saya akan memaparkan materi tentang penggunaan dan penulisan huruf dan kata. Penggunaan huruf. A. Huruf abjad terdiri atas 26 huruf yang dimulai dari A sampai Z. B. Huruf vokal yang dilambangkan dengan A, I, U, E, O. C. Huruf konsonan merupakan huruf abjad yang di dalamnya tidak terdapat huruf vokal. D. Huruf diftong adalah ditandai dengan ai, au, dan oi. Contohnya yaitu aib yang terdapat di awal kata, taufik yang terdapat di tengah kata, dan boikot. E. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contohnya yaitu khusus yang terdapat di awal kata, bangun yang terdapat di tengah kata, nyata di awal kata, dan asyik di tengah kata. F. Huruf kapital. Pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat dan petikan langsung. Misalnya, dia membaca buku. Awal kata dia menggunakan huruf kapital. Adik bertanya, setelah tanda petik ditulis huruf kapital, kapan kita pulang? Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, Islam yang diawali dengan huruf kapital, Quran, dan Alkitab. 3. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan dan keagamaan, jabatan, instansi yang diikuti nama orang, atau nama tempat yang digunakan sebagai pengganti nama orang tertentu. Misalnya, Wakil Presiden Adam Malik. Setiap katanya diawali dengan huruf kapital. Gubernur Jawa Tengah. Gubernur dengan huruf kapital, Jawa dengan huruf kapital, dan Tengah dengan huruf kapital. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang, misalnya Amir Hamzah. Catatan, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama seperti pada D, Van, dan Der dalam bahasa Belanda, Von dalam bahasa Jerman, dan Da dalam nama Portugal. Misalnya, JJ de Hollander ini merupakan nama Belanda, Vasco da Gama merupakan nama dalam bahasa Portugal. Dalam nama orang tertentu, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata bin atau binti. Misalnya, Abdurrahman bin Saini. Bin tidak menggunakan huruf kapital. 5. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya, bangsa Eskimo, bahasa Indonesia. 6a. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari raya. Misalnya, tahun Hijriah, tahun tidak menggunakan huruf kapital, tetapi Hijriah menggunakan huruf kapital. Bulan Maulid, bulan Agustus, hari Galungan. D. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya, Perang Dunia Pertama. Setiap kata menggunakan huruf kapital di awalnya. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pun juga. C. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak digunakan sebagai nama. Misalnya, perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia. Hanya awal kata dan kata pertama yang menggunakan huruf kapital. 7a. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama diri geografi. Nama diri geografi yaitu misalnya nama tempat, misalnya Jawa Barat, yang setiap katanya juga menggunakan huruf kapital. D. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama geografi yang diikuti nama diri geografi. Misalnya, dalam suatu tempat terkenal dengan bukitnya atau gunungnya, lalu ditulis Bukit Barisan atau Gunung Semeru yang setiap katanya menggunakan huruf kapital. C. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama diri geografi jika kata yang mendahulunya menggambarkan kekhasan budaya. Misalnya dalam
suatu tempat tersebut memiliki ukiran dari Jepara, maka hanya nama tempatnya yang menggunakan huruf kapital. Tarian dari Melayu hanya daerah tempatnya yang menggunakan huruf kapital. 8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama resmi negara. Misalnya Badan Kesejahteraan Ibu dan Anak, setiap katanya menggunakan huruf kapital kecuali dan, karena merupakan kata sambung. 9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang terdapat pada lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, dan judul karangan. Misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, setiap katanya menggunakan huruf kapital. Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, setiap katanya menggunakan huruf kapital. 10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, majalah, surat kabar, dan makalah, kecuali kata tugas seperti yang tadi saya bilang, yaitu di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya, bacalah majalah Bahasa dan Sastra. 11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan yang digunakan dengan nama diri. Misalnya DR yang merupakan kepanjangan dari dokter. 12a. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang digunakan dalam penyapaan atau pengecuan. Misalnya, adik bertanya, "Itu apa, Bu?" Meskipun Bu tidak terdapat di awal kata, tetapi merupakan penunjuk hubungan kekerabatan. Besok paman akan datang. B. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang tidak digunakan dalam pengecuan atau penyapaan. Misalnya, kita harus menghormati bapak dan ibu. 13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata Anda yang digunakan dalam penyapaan. Misalnya, sudahkah Anda tahu? Anda di sini melibatkan orang. Surat Anda sudah kami terima dengan baik. G. Huruf miring. 1. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku. Misalnya, majalah Bahasa dan Sastra diterbitkan oleh pusat usaha. 2. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Misalnya, bab ini tidak membicarakan pemakaian huruf kapital. 3a. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia. Misalnya, nama ilmiah buah manggis ialah Sarsinia mangostana. Hanya nama ilmiahnya yang menggunakan huruf miring. B. Ungkapan asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, penulisannya diperlakukan sebagai kata Indonesia. Misalnya, negara itu telah mengalami 4 kali kudeta. H. Huruf tebal. 1. Huruf tebal dalam cetakan dipakai untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, dan lampiran seperti yang saya lampirkan di bawah ini. Judul menggunakan huruf tebal, bab menggunakan huruf tebal, dan seterusnya. 2. Huruf tebal dalam cetakan kamus dipakai untuk menuliskan lema dan sublema serta untuk menuliskan lambang bilangan yang menyatakan polisemi. Misalnya, kalah dapat diartikan juga sebagai yang pertama tidak menang, 2 kehilangan atau merugi, 3 tidak lulus, dan 4 tidak menyamar. Lalu kita masuk kepada pembahasan penulisan kata. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar adalah ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, buku itu sangat menarik. Ibu sangat mengharapkan keberhasilanmu. Yang kedua yaitu kata turunan. Kata turunan adalah suatu kata yang mendapat imbuhan, yaitu merupakan hasil proses dari afiksasi atau imbuhan, reduplikasi atau penggabungan kata suatu kata yang dapat membentuk kata baru dengan makna baru juga. Yang pertama, imbuhan. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya, misalnya berjalan, dipermainkan, gemetar.